Flowmeter elektromagnetik mendukung pengolahan sistem air minum, pasti untung. Elektromagnetik ini cocok sekali untuk mendukung pengolahan air minum, baik itu untuk PDAM atau penyedia air minum swasta. Di samping flowmeter ini cukup simpel pemasangan dan bisa dikatakan tanpa perawatan, makanya model elektromagnetik ini sangat cocok sekali. Elektromagnetik terdiri dari dua bagian, head atau kepala dan body. Nah, untuk di kepalanya berisi tentang flow rate atau media yang sudah lewat, kecepatan air yang lewat, viskositas, dan lain-lain. Nah, di kepalanya juga, di headnya itu, di samping display, juga sudah disediakan terminal kabel output daripada flowmeter itu untuk pembacaan ke sistem 420 atau RS485 juga ada. Nah, ini yang mendukung untuk sistem otomatik yang pada kesempatan kali ini kita mau sampaikan. SPAM ataupun PDAM itu secara garis besar kurang lebih itu terdiri dari air baku atau air yang diambil dari water intake, entah itu dari danau, entah itu dari sungai, yang nantinya yang akan diolah menjadi air bersih. Ini tentunya dan menurut saya itu wajib dihitung atau diukur dengan jelas. Karena di tempat ini itu langkah awal, di mana kalau hal ini tidak dilakukan, bagaimana mau tahu bahwa air baku yang diolah itu besarnya berapa, nilainya berapa, itu kalau nggak dipasang flowmeter, gimana mau tahu? Yang artinya ini akan berpengaruh pada sistem berikutnya, makanya penting perlu dipasang adanya flowmeter ini. Nah, flowmeter ini juga berfungsi untuk memonitor bahwa air yang sudah dipompa, yang dimasukkan ke bak, yang akan diolah ini berapa sih nilainya? Satu, yang kedua, yang sudah dibuang atau di backwash karena airnya sudah kotor, itu berapa sih yang dibuang? Kalau nggak diukur, bagaimana kita mau tahu bahwa sudah mengolah air berapa banyak sih pada hari ini, contohnya begitu. Nah, sekarang memasukin proses pengolahan air bersih. Nah, minta tolong sebelum lanjut, like, komen, dan subscribe agar channel Budi Aliong bisa berkembang dan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih, lanjut. Nah, pemanfaatan elektromagnetik pada sistem ini itu berfungsi banyak hal. Itu akan mengacu di samping untuk melihat hasil atau berapa sih hasilnya per biasanya sih pakai liter per detiknya. Sekarang ini sudah bisa menghasilkan berapa air bersihnya. Itu satu. Yang kedua, yang lebih pokok sebenarnya sebagai acuan penambahan bahan-bahan lain, suatu misal kaporit atau chemical-chemical yang lain yang tentunya yang aman untuk di manusia. Itu kan semuanya harus diukur berapa nilainya. Itu kan harus diukur. Nah, untuk acuannya makanya perlu adanya flowmeter elektromagnetik ini. Nah, untuk informasi mengenai flowmeter elektromagnetik ini sudah silahkan lihat di video sebelumnya yang berjudul Elektromagnetik Flowmeter model terbaru. Nah, di situ sudah saya bahas mengenai bagian-bagian daripada flowmeter yang model terbaru, dan harganya pun itu tidak jauh beda dengan harga yang sebelumnya atau yang model lama. Yang pasti flowmeter ini selalu berkembang, yang mana itu mendukung tetap mengenai biar rekan-rekan atau pengguna atau pihak-pihak pengusaha-pengusaha itu bisa lebih mudah untuk memonitor itu. Nah, pada prinsipnya Budi Aliong Channel ini merupakan wadah saya untuk memberikan informasi ke rekan-rekan secara gratis. Satu, yang kedua, untuk mendukung produk saya, tentunya saya berpikiran tetap ke satu,
harga yang ekonomis. Kedua, kualitasnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang pasti tentunya spare part ataupun servis selanjutnya pasti kita jamin. Bahkan setelah pemasangan pun setelah sekian lama kita bebas mau diskusi mengenai perawatannya, terus mengenai settingnya. Kadang-kadang elektromagnetik itu kan atau alat-alat ini mengerror atau apa, itu kita bisa pandu lewat telepon. Intinya adalah saya mau coba memberikan informasi atau berbagi info atau mengingatkan kembali lah. Saya yakin rekan-rekan lebih pintar, lebih jago mengenai teknologi ini. Saya coba informasikan, mengingatkan kembali bahwa kita bisa bantu untuk membuat display panel atau membuat sistem automationnya bisa seperti tampilannya di panel bisa seperti ini. Di pembacaannya di tiap-tiap tempat juga bisa kebaca dari kontrol panel. Nah, yang mau di panel itu bisa banyak hal yang bisa ditampilkan, mungkin TDS-nya, mungkin flow rate-nya, mungkin air yang sudah dipompa di intake, terus kemudian pompa untuk diproduksinya itu mau ditampilkan juga, atau mungkin kalau mau di model VSD juga bisa dibantu juga dengan tampilan panel yang cukup lengkap. Jadi semua bisa dikontrol dari control room, bahkan bisa diakses dari HP. VSD variable speed. Itu juga berfungsi untuk penghematan energi motor di pompanya. Jadi bisa dikontrol juga. Nah, penggunaan airnya bisa dipantau, penggunaan listriknya bisa dipantau dari satu panel. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya.